Allah, kata Rasulullah, ada 3 keadaan seseorang tidak peduli dengan orang lain, secantik dan secinta apapun orang ini kepada yang dia cintai. Pertama, waktu hisab. Yang kedua, di waktu mizan. Yang ketiga, di waktu titian. Orang tak peduli dengan orang lain, masing-masing hanya peduli dengan dirinya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin. Orang munafik karena gelap gulita, dia pun akhirnya sampai di sini. Dia tak lihat kalau di depannya ada jurang neraka jahanam. Boro-boro mau lihat ada namanya. Karena gelap gulita, dia langsung sukses masuk neraka jahanam. Baru aja di pinggir langsung masuk. Tahukah Bapak Ibu berapa lama dia sampai ke dasar? Tolong dijawab, berapa lama sampai di dasar neraka jahanam? Bukan, 70 tahun. 70 tahun terjatuh dari sini baru nyampe ke dasarnya sab'ina alfasanah, ya, 70 tahun. Ya Allah, wahai Bapak Ibu, siapakah yang duluan nyampe? Orang munafik yang terjun bebas masuk neraka jahanam, atau orang kafir yang tadi menggelinding baru nyampe ke dasar? Duluan nyampe siapa kira-kira ke dasar? Siapa yang duluan nyampe? Orang munafik. Kenapa orang munafik duluan nyampe? Kalau orang kafir menggelinding lama, kalau orang munafik langsung. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Nah, kalau yang duluan nyampe tentulah dia paling bawah. Nanti orang-orang kafir yang nyampe niban mereka, numpuin mereka. Jadi mereka pada keimpit-impit, sebentar jatuh lagi. Mereka dah duluan di dasar neraka, sama-sama kekal. Orang kafir, orang munafik. Tapi orang munafik paling di dasar neraka jahanam, sama-sama kekalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, menurut Bapak Ibu, setelah kita nyampe di seberang, ini papan tulis dah habis dah. Mau nulis ini kita. Setelah nyampe di seberang, apakah sudah dijamin mereka akan masuk surga nih? Sudah dijamin belum? Apa agenda perjalanan kita berikutnya? Kita langsung ditunggu oleh telaga Nabi. Pinggir telaga itu, kata Rasulullah, bertaburkan gelas-gelas bagaikan bintang yang bercahaya. Langsung dia minum. Kayak kita habis tawaf, minum zam-zam. Dan dituangkan ke rambut. Ya. Ketika minum semua dahaganya hilang, dituangkan ke kepala, semua badan yang hangus-hangus karena nyebrang tadi, semuanya kembali normal dan menjadi gagah, menjadi cantik, menjadi muda, menjadi seger, ya. Bau-bau keringat, bau-bau kebakar, semuanya hilang ketika dia telah meminum air itu. Alhamdulillah. Ibu kira-kira dapat nggak air telaga Nabi ini nanti? Amin. Bapak kira-kira dapat nggak? Amin. Tapi maaf, ada 3 kelompok manusia dari umat Nabi tidak diizinkan minum air telaga itu, padahal dia udah nyampe ke seberang. Mau tahu siapa? Mau tahu siapa mereka? Yang pertama, kata Nabi, pemimpin penguasa yang suka berbohong kepada rakyatnya. Pemimpin penguasa yang suka zalim kepada rakyatnya. Rakyat yang bergabung dengan pemimpin yang seperti itu. Rakyat yang ikut berpihak dan membela pemimpin yang seperti itu. Ini pertama. Ulangi, siapa mereka? Hadisnya sahih loh. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti kata Rasulullah, di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak kepada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku. Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hub yaumal qiyamah, dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang pertama tadi? Siapa lagi? Pemimpin dan rakyat. Pemimpinnya yang macam mana? Suka bohongin rakyatnya, terus zalim pada rakyatnya. Terus rakyat yang berpihak kepada pemimpin macam itu, ya, dan malah ikut membela-bela pemimpin yang macam
itu dua kelompok manusia ini tidak diakui Nabi sebagai umatnya, dan Nabi pun tidak mau ya mengakui dia sebagai umat. Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya, dan orang itu pun tidak boleh mengaku-ngaku sebagai umat Nabi, dan dia tidak bisa mendatangi telaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua yang tidak boleh meminum telaga Nabi. Siapa mereka yang kedua? Siapa mereka yang kedua? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Marah tukang kamera, HP saya mau dikasih hadiah. Siapa yang kedua? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semasa hidup di dunia dia punya masalah-masalah dengan yang pernah dia pergauli, tetapi dia tak selesaikan di dunia. Majikan, gaji pegawainya tak dibayar. Ada orang yang memfitnah orang lain sehingga orang itu masuk penjara, terusir dari keluarga gara-gara mulutnya. Ada orang yang dipukul sampai berdarah dan dia tidak bisa membalas. Orang-orang macam ini datang nanti. Ada orang yang telah tega ya mencoreng-moreng dan merusak nama baiknya, sementara dia betul-betul dizalimi. Orang-orang macam ini tidak diizinkan mendekati telaga Nabi, sementara dia harus berdiri dalam waktu yang cukup panjang. Ini namanya Al-A'raf. Al-A'raf nama kawasan ini ya. Kawasan antara neraka dengan surga namanya Al-A'raf. Nama surat itu, nama surat dalam Al-Quran. Di Al-A'raf ini mereka terkotang-katung, Pak. Mereka harus selesaikan dulu kezaliman yang mereka buat di dunia, harus dibayar nanti. Cara membayarnya gimana? Nggak bisa, please forgive me brother. Nggak bisa gitu. Ya, cara membayarnya nanti adalah dengan cara amal solehnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau amal solehnya habis, dosa orang diambil, diberikan kepada dirinya. Bangkrutlah dia, dan akhirnya dia pun dicampakkan oleh malaikat masuk neraka jahanam. Padahal udah nyampe ke seberang, Pak. Makanya wajar kalau Nabi menjelang meninggal masih berusaha minta ikhlas dari sahabat-sahabatnya. Kalau pernah dalam pergaulan, ada hak saya yang saya zalimi, ada harta kalian di tangan saya yang saya lupa, tolong sebutkan sekarang. Atau siapa tahu ada di antara kalian yang pernah saya pukul, sakit fisiknya dan saya lupa, saya tak sengaja, balas sekarang, kata Nabi. Karena saya tidak mau ini diselesaikan nanti pada hari kiamat. Serem, Pak. Ya. Terakhir, kelompok ketiga yang juga tidak diperkenankan mendekati telaga Nabi, siapa? Orang yang membuat ajaran-ajaran baru atas nama Islam, tapi tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Ini kelompok-kelompok yang membuat akidah baru, membuat kepercayaan baru. Rukun iman yang 6 digantinya dengan rukun iman yang lain. Rukun Islam ada 5 digantinya dengan rukun Islam yang lain. Ada ditambah ini, ada ditambah itu, ya. Macam Ahmadiyah, macam Syiah, macam ajaran-ajaran yang banyak membuat acara-acara, ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Ketika mereka berusaha mendekati telaga, diusir oleh malaikat, bahkan terguling-guling. Rasul berkata, hai malaikat, ini umatku, kenapa engkau usir mereka? Mereka sudah berhak minum dari air telagaku. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu. Mereka mengarang-arang ajaran baru, mereka mengarang-arang kepercayaan baru, akidah baru yang tidak ada engkau ajarkan. Maka Nabi Muhammad pun diam. Inilah 3 kelompok orang yang tidak beruntung meminum telaga Nabi. Tentu saja mereka disepak oleh malaikat masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillah.